Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang hari ini hadir pada tempat ini. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena pada kesempatan kali ini pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi guru budaya positif yang ada di SMA Negeri 2 Garut. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, atba'ut tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, perkenankan saya sebagai pengatur acara di sini. Nama saya Fitria Nur Malasari, akan memandu kegiatan diseminasi guru mengenai budaya positif. Adapun susunan acara yang akan dikedepankan yaitu pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut, yang kelima yaitu acara inti penyampaian diseminasi oleh CGP Angkatan 9, dan yang terakhir yaitu tutup. Kita akan lanjut kepada acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan diseminasi guru budaya positif ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dadang Nurdiansyah Eskom. Kepadanya saya persilakan. Dan Bapak untuk memulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan Bapak, untuk memulai acara ini supaya mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah dan barokah ilmu yang kita dapatkan, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an qawli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdal yu'min wa yuqabil majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik wa 'azim hamdu ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma anqidna wal muslimin minasyaqwa ila sa'adah wa minan nar ila jannah wa minal 'adzabi ila rahmah wa minadh dhunubi ila al-maghfirah wa minal isa'ati ila ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minal dayyi ila al-'izz wa minal fatrati ila al-ijtihad wa minas sukhti ila al-ridha wa minal ghaflati ila al-ibadah. Subhana rabbil a'la al-wahhab, subhana rabbil a'la al-wahhab, subhana rabbil a'la al-wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan senantiasa Allah ridhoi dan kita dimuliakan sebagai umat Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dadang yang telah membacakan doa. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
duduk. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak SMA, Kepala SMA Negeri 2 Garut kepada Bapak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, yang terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan ke-9. Sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berupaya menjalankan segala ajarannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu tenaga pendidik di SMA Negeri 2 Garut yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak SMA Negeri 2 Garut angkatan ke-9. Nah, mudah-mudahan bahwa kegiatan ini akan menambah wawasan pengetahuan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu kaitannya dengan budaya positif yang nantinya akan menjadikan sesuatu hal yang baik bagi kemajuan pendidikan di SMA Negeri 2 Garut. Ada beberapa hal yang memang sudah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di lingkungan SMA Negeri 2 Garut. Beberapa hal tersebut antara lain misalkan di dalam kegiatan saling mengucapkan salam ketika bertemu di antara para warga SMA Negeri 2 Garut, baik antar guru dengan guru, guru dengan TU, dengan kepala sekolah, kemudian peserta didik dengan peserta didik, atau bahkan peserta didik dengan para guru, para tenaga administrasi sekolah, dan kepada kepala sekolah. Itu sesuatu hal yang sangat baik yang perlu terus dikembangkan di lingkungan SMA Negeri 2 Garut. Beberapa budaya positif atau kebiasaan yang baik juga itu yang lainnya, misalnya kebiasaan mengawali pembelajaran di jam pertama dengan tadarusan, itu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan nilai religius daripada peserta didik yang ada di kita dan seluruh warga SMA Negeri 2 Garut. Kemudian hal-hal yang lainnya, misalnya di dalam hal gotong royong apa? Misalnya gotong royong di dalam membersihkan kelas yang dilaksanakan oleh para peserta didik, dan banyak lagi budaya-budaya positif yang bisa terus dipertahankan dan dikembangkan di SMA Negeri 2 Garut dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SMA Negeri 2 Garut ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa kegiatan calon guru penggerak ini merupakan sesuatu hal yang sangat baik dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan di negara Indonesia. Nah, awalnya maka kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi, maka kemudian ada yang dinamakan dengan guru penggerak. Nah, kenapa? Karena pemerintah dalam hal ini kementerian merasa sadar bahwa untuk meningkatkan
mutu pendidikan yang pertama harus ditingkatkan itu adalah kualitas dari tenaga pendidiknya. Nah, kegiatan-kegiatan ini maka kemudian saya selaku Kepala SMA Negeri 2 Garut sangat bersyukur, kemudian sangat mendukung kepada para guru yang kemudian ikut serta untuk mengikuti kegiatan salon guru penggerak, sehingga nantinya akan menjadikan komunitas pembelajar yang ada di lingkungan SMA Negeri 2 Garut ini, sehingga insya Allah bahwa harapan kita bahwa sekolah kita yaitu SMA Negeri 2 Garut akan menjadi sekolah unggulan yang ada di wilayah Kabupaten Garut, sehingga menjadikan sekolah yang akan dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan para putra-putrinya untuk dididik di SMA Negeri 2 Garut. Dan pada bapak-bapak dan ibu-ibu tenaga pendidik, Bapak harapkan bahwa nanti akan terus ada tenaga pendidik atau guru yang ikut lagi mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini untuk yang lain-lainnya. Nah, demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk sambutan dari saya selaku Kepala SMA Negeri 2 Garut. Saya ucapkan selamat kepada calon guru penggerak untuk melaksanakan diseminasi materi budaya positif ini, kemudian kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 2 Garut, selamat mengikutinya untuk menambah pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan hal ini, sehingga dapat meningkatkan kinerja kita di dalam memberikan layanan kepada para peserta didik. Ditutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rozak Mulyana SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 2 Garut yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi oleh CGP Angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Nuryadi STGR. Kepadanya dipersilahkan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ila al-'ahdi ila mahdi al-hadis. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan waktu untuk bisa mengadakan kegiatan acara diseminasi budaya positif, serta kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk datang dan hadir menyimak tentang diseminasi tentang budaya positif. Di sini perkenalkan, nama saya Adi Nuryadi. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut yang akan menjadi narasumber dalam diseminasi budaya positif. What is meaning diseminasi? Diseminasi itu adalah penyampaian materi yang sudah didapat dalam suatu pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Ya. Dan dari tujuan diseminasi tersebut yaitu untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam aksi nyata modul 1.4 dan juga untuk penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang selanjutnya yaitu mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Dan inilah tujuan dari diseminasi kali ini. Dan ternyata budaya positif itu ada 7 bagian. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar, di mana kita sedang masa transisi dari kurikulum 13 atau kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Ya, yang kedua adalah disiplin positif. Ya, yang dimana di zaman
ini kita sedang mengalami yang namanya degradasi karakter. Yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi, hukuman, penghargaan. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Oke, sebelum kita ke materi selanjutnya, saya ingin menuturkan dulu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara adalah yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, beliau juga yang mendirikan sekolah taman siswa di Yogyakarta. Ya. Menurut beliau, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Serta pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Ki Hajar Dewantara memiliki prinsip bahwa setiap anak itu mempunyai karakter dan kemampuan masing-masing, sehingga kita tidak bisa menyamakan persepsi bahwa semua anak itu sama. Ya. Jadi anak itu harus dididik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, yang selanjutnya budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran, di mana Indonesia sedang melakukan masa transisi dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Di mana di kurikulum merdeka kita tidak semena-mena merdeka untuk belajar apapun, ya. Namun dengan batasan yang ada, sehingga pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang berdiferensiasi? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, jadi kita mengkelompokkan anak bukan karena dikelompokkan semaunya sendiri, namun dikelompokkan dengan gaya belajarnya agar kita bisa memaksimalkan potensi anak. Ya, kalau berdiferensiasi itu dilakukan dengan cara pertama yaitu asesmen kognitif. Ya, kita akan mengetahui gaya belajar apa yang tepat untuk setiap anak, karena setiap anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ya, ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Itu. Oke, pertama di sini ada suatu kasus, bukan suatu kasus, tapi perumpamaan. Ya. Permainan cobalah buka. Ya. Diibaratkan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya. Coba membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Coba bayangkan saja ya. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang untuk Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali dan kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan Anda?
Kira-kira siapa yang mempunyai kontrol dalam permainan coba lakukan? Diri sendiri ya? Ya. Oke, kita kenapa diri sendiri? Karena kita yang memegangnya. Ya, karena kita yang memegang kendali ya. Nah, ya. Oke. Itu betul sekali ya. Di sini ada slide selanjutnya yaitu teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, jadi teori kontrol itu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita guru itu mengontrol murid ingin jadi seperti apa ketika berkegiatan. Selanjutnya ada ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ada ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang selanjutnya ada pertanyaan, apa disiplin positif? Pertanyaannya, apa arti dari disiplin? Ada yang tahu? Sesuai dengan aturan. Oke, betul. Terus ada yang lain? Mentaati aturan. Mentaati aturan. Mematuhi aturan. Mematuhi aturan. Tunduk pada aturan. Jadi disiplin itu arti atau maknanya yaitu ada satu kata yang bernama aturan. Di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Serta disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman dan hukuman. Nah, di sini budaya positif. Kita kembali lagi ke Bapak Pendidikan Indonesia ya, Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, dalam kalimatnya yaitu ada merdeka ikut jarwanya, nona mung lepasing pangreh, ing uga kuat kuasanya aman diri piangga. Yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Makanya kenapa Pak Nadiem sekarang menggembar-gemborkan yang namanya merdeka belajar? Karena menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah merdeka itu ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Karena kita sudah mulai masuk ke era degradasi moral atau degradasi karakter. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan. Merupakan sifat-sifat manusia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu yang pertama ada keadilan, tanggung jawab, integritas, rajin, bersyukur, kasih sayang, komitmen, percaya diri dan kejujuran. Sifat-sifat manusia yang ingin dicapai setiap individu yang pertama yaitu keadilan. Ya, setiap manusia ingin mendapatkan keadilan, sama-sama satu rasa satu
hati. Ya. Ya, itu keadilan. Jadi ingin mendapatkan sesuatu yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Kalau sama rata, sama rasa. Sama rasa berbahaya. Ideologi yang dilarang. Tapi keadilan di sini kita harus bisa memposisikan sebagai orang tua. Anak umur 3 tahun diberi jajan sama dengan anak yang SMA. Apakah itu adil atau tidak? Kenapa? Kebutuhan yang berbeda. Ya, berarti keadilan itu adalah pemenuhan kebutuhan yang berbeda. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Kita sebagai manusia mendapatkan tanggung jawab dari yang Maha Kuasa ya sebagai makhluk hidup. Tanggung jawabnya seperti apa? Bersyukur terus. Nah itu beribadah. Apa Pak Dadang? Ayat yang menjelaskan kita harus beribadah? Ya karena budu wa iya karena setahun. Yang artinya? Hanya kepada Allah aku beribadah dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Alhamdulillah. Nah, seperti itu tanggung jawab manusia kepada Tuhannya ya. Yang ketiga ada integritas. Apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas. Kepribadian yang dapat dipercaya. Ya, itu integritas. Rajin. Kita melakukan sesuatu sesuai dengan urutan dan tepat waktu, itu rajin. Bersyukur, terus kasih sayang, komitmen, percaya diri dan kejujuran. Di sini ada program yang digembar-gembarkan oleh Pak Menteri juga, yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Terus yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima gotong royong. Yang terakhir berkebinekaan global. Yang dimana profil pelajar Pancasila ini setiap sekolah atau satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum mereka wajib melaksanakan yang namanya P5 ya. P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya next, yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada satu kasus ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang bisa menjawab? Kenapa Doni mengambil makan bekal setiap anak? Dikasih makan di rumah. Oke. Karena lapar, karena cari perhatian, terus karena suka makanan orang lain, cari kekuasaan, karena lapar. Karena iseng aja. Ya, iseng bisa. Ya. Coba apa yang akan Anda lakukan bila Anda menjadi Ibu Ambar? Saya akan menasihati Doni supaya tidak melakukan hal seperti itu. Menasehati. Terus ada yang jawabannya lain? Menanyakan dulu alasan Pak melakukan. Oh tidak, saya Iya. mau Menanyakan dulu, ya. Menanyakan langsung pembinaan. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Wah, jauh dibinasakan. oke, next ya. Ya itu. Jadi kebutuhan manusia itu ada bermacam-macam. Ada kebutuhan survival, yaitu untuk bertahan hidup. Ya. Yang kedua yaitu ada kebutuhan
love and belong atau cinta dan kasih sayang, karena setiap manusia butuh cinta dan kasih sayang untuk bertahan hidup. Jikalau tidak ada cinta dan kasih sayang di dunia ini, kita tidak akan ada di sini. Iya. Ya. Yang ketiga yaitu adalah kebutuhan freedom. Terus diedit. Ya. Apa kebutuhan freedom? Yaitu kebutuhan kebebasan. Namun kebebasan juga jangan terlalu bablasan, ya. Ya, itu kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan fun atau kesenangan. Jadi si Doni itu bisa jadi mengambil makanan itu untuk kesenangan diri. Ya, iseng. Nah, setelah ini ya. Yang kelima yaitu kebutuhan atau power, bahwa si manusia itu membutuhkan power atau tenaga agar bisa diakui oleh manusia lain, ya, atau untuk mengintimidasi atau untuk mempertahankan kekuasaannya sendiri, ya. Sama seperti peristiwa sekarang ketika Israel diserang oleh Hamas. Kita kaitkan dengan yang berglobal, kan dari profil pelajar Pancasila ada berkebinekaan global. Presiden Israel itu sudah CGP ya. Ya. Ya, kita sering tiap tahun mendengar berita kenapa Israel menyerang Palestina. Karena fasilitatornya Amerika. Power. Ya, karena Israel itu punya power makanya yang didukung oleh beberapa negara adidaya. Ya, serta kalau kita dilihat dari dalam Al-Quran bahwa kaum Bani Israel itu emang sifat dari dahulunya itu emang merusak. Ya, itu. Terus dulu ada studi yang mengatakan, yang meneliti kenapa orang-orang Yahudi itu bisa pintar. Karena mereka itu hafal makna dari dalam hadis dan Al-Quran. Tapi umat Islam sendiri kurang paham tentang hadis dan Al-Quran. Mereka itu ketika sekarang menyerang itu ditelaah hadisnya, bahwa ketika Palestina atau Yerusalem merdeka, bahwa dunia mengalami atau sedang di ujung zaman. Ketika Israel udah tahu ketika kalau Palestina itu merdeka pasti bakal ada di akhir zaman. Makanya terus diserang. Nah, Jadi bayar. tong itu teh kayaknya. Ini akibat dari guru penggerak. Nah, akibat dari Presiden Israel tidak mengikuti CGP rekomendasi. Lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya ada motivasi, ya. Di sini ada seorang pendidik. Saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apapun yang mendasari tindakan Anda. Apakah A, Anda hadir karena tidak ingin ditegur? Yang kedua, apakah ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda dan mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi? Atau yang ketiga, apakah ingin menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda? Kira-kira ibu bapak sekalian pilih nomor berapa? Tiga-tiganya. Gini motivasinya. Ya, itu berarti jawaban yang tepat adalah nomor 3. Apakah ingin menjadi orang yang bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid? Atau yang keempat, Anda akan mendapatkan hadiah karena mengikuti pelatihan tersebut. Apalagi ada transport dan ganti uang pulsa. Ya, selanjutnya ada Dian Gosen dalam bukunya yang
Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena tidak ingin dihukum dan tidak nyaman, maka kita datang tepat waktu. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi selanjutnya ketika ada seorang guru yang datang rajin, itu yang nomor 2 itu ingin mendapatkan imbalan. Uang transport atau pujian dari pimpinan. Ya, motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya pernah mendengar suatu istilah bahwa saya tidak memiliki kunci keberhasilan, tapi saya mempunyai kunci kegagalan. Apa kunci kegagalan? Yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, sehingga diri sendiri dilupakan. Nah, itu. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Ya, di sini motivasi terbagi menjadi 2 ya. Ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Saya akan membahas di sini motivasi intrinsik. Ada pertanyaan reflektif ya. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijat di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi motivasi yang datang dari diri sendiri. Ya, hampir sama dengan ketika saya mengikuti program guru penggerak. Ya, kalau dulu sebelum guru penggerak ada pelatihan-pelatihan yang namanya virtual coordinator training, di mana dalam pelatihan tersebut kita dilatih untuk bisa memanage schedule dalam pembelajaran jarak jauh. Kalau dulu tahun 2018 kita sangat asing dengan yang namanya Zoom. Yang namanya Jimmy kita belum kenal ya, karena tahun 2018 ketika mengikuti pelatihan bahwa pendidikan teknologi itu mungkin akan diterapkan tahun 2030 atau 2035. Namun akibat dari karena munculnya suatu wabah pandemi yaitu COVID-19, jadi transformasi digitalisasi pendidikan itu dipercepat. Ya, dipaksa untuk mengikuti zaman yang ada. Ya, di mana dulu itu waktu saya ikutan virtual coordinator training itu yang digunakan itu Webex. Apakah Ibu Bapak tahu Webex? Ya. Karena dari itu belum muncul itu Zoom, belum muncul Jimmy. Ya, baru Webex. Ya. Namun ada guru-guru senior yang waktu saya ajak untuk mengikuti pelatihan itu, dia berkata bahwa pembelajaran yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada di pemerintah. Ya, jadi dia tidak mau untuk mengikuti kemajuan digital. Namun waktu pandemi melanda, akhirnya guru senior tersebut mau tidak mau menggunakan IT, digitalisasi pembelajaran, walaupun sangat terbata-bata untuk menggunakannya. Ya. Dan ada satu istilah yang saya suka dari Mbak Najwa Shihab. Terlalu banyak istilah ya, bahwa zaman itu jangan dilawan, tapi zaman aja berkawan. Ya. Najwa Shihab. Soalnya waktu dulu pernah ada ini ya, supir angkot mogok ya, karena ada Gojek yang masuk ke Garut, sehingga anak-anak sekolah diangkut oleh mobil polisi. Ya.
Lupa lagi lebih baik. Pak Im pasti merasakan ya. Kumaha Pak Asas? Iya, awal-awal Gojek masuk ke Garut itu ditolak sama para supir angkutan ya. Karena mereka merasa kalah bersaing. Mogok di angkot-angkot ditulis tolak Gojek, padahal itu sebagai promosi gratis Gojek sendiri. Ketika dia tahu mencoba searching kalau ada gitu. Namun sekarang semuanya bisa menjadi reboisasi hijau ya, sampai ke Kementerian Pendidikan. Nah, mahal tuh. Lanjut lah. Ya, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang terbentuk dari dalam diri saat melakukan sesuatu tanpa adanya reward dari lingkungan. Motivasi intrinsik mengacu pada alasan mengapa kita melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk kepuasan dan kenikmatan yang muncul dari dalam diri. Ya. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Di sini ada suatu kasus ya yang bernama IPA. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira menurut ibu bapak sekalian, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kenapa disebut hukuman? Karena dihukum. Ya, IPA-nya dihukum. Karena tidak ada dipermalukan di depan kelas atau tidak ada kesepakatan antara dua belah. Kalau ada kesepakatan juga yang menyakitkan hukuman. Itu masuknya kan ke ranah bullying ya. Ya, sudah lumayan di waktu-waktu ujung hari ini ya. Ya, di sini ada hukuman. Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma atau hukum. Yang selanjutnya ada konsekuensi, adalah hasil dan akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Yang ketiga yaitu penghargaan, adalah suatu yang diterima sebagai balasan dari pekerjaan. Penghargaan adalah cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi. Seperti Pak Iip ya, ketika mengajar memberi hadiah lollipop, contohnya itu suatu bisa merusak potensi dari anak-anak yang lain. Ya. Yang selanjutnya ada restitusi. Restitusi yaitu merupakan proses menciptakan keadilan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Nah, di sini ada perbedaan konsep disiplin yang gagal. Yang pertama yaitu hukuman. Kenapa bisa disebut gagal? Karena hukuman itu bisa menyakitkan, ya, tidak nyaman untuk para murid. Murid takut dan menyembunyikan masalah. Murid terus bisa rendah diri. Yang terakhir harusnya bisa mendendam, ya, hukuman itu. Terus ada penghargaan. Kenapa penghargaan bisa menjadi konsep disiplin yang gagal? Karena penghargaan itu tidak efektif untuk membuat perilaku murid itu semakin baik. Malahan bisa merusak hubungan antara teman, ya. Rusak waktu, bisa pasiku-siku gara-gara yang mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, mematikan kreativitas.
Yang terakhir yaitu merampas hak menghargai diri sendiri. Selanjutnya ada konsep disiplin yang sukses. Kenapa bisa disebut sukses? Yang pertama ada konsekuensi, yaitu ada penguatan jangka pendek, menyadarkan para murid bahwa ada konsekuensi yang bisa dia dapat ketika melanggar suatu aturan. Yang selanjutnya ada perlu monitoring berkala dari konsekuensi tersebut, apakah terjadi keberhasilan atau peningkatan dari para murid tersebut ya. Yang selanjutnya ada stimulus atau respon. Terakhir murid menghormati peraturan. Yang terakhir ada restitusi. Kenapa bisa disebut konsep disiplin yang sukses untuk restitusi? Yaitu penguatan jangka panjang, fokus pada pemecahan masalah, terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang terakhir yaitu murid bertanggung jawab dan bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini ada posisi kontrol. Saya punya satu kasus di mana Tisa dan Hana dipanggil ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi itu seorang kepala sekolah di SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari ibunya Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Jika ibu bapak sebagai pendidik, apa yang akan ibu bapak lakukan ketika ada kasus seperti ini di sekolah ibu bapak? Memanggil, terus klarifikasi. Selanjutnya dibina. Nah, ini contoh kasus yang mungkin tidak aneh untuk kita semua di lingkungan sekolah ya. Karena apa? Karena kita kurangnya literasi digital tentang konsekuensi dari undang-undang ITE. Di sini, jika Anda sebagai pendidik, apa yang akan Anda lakukan? Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, apakah langsung menghukum Hana? Terus ada membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau sebagai manajer yang mengelola. Nah, di sini ada contoh penerapan kasus 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada posisi perilaku kontrol yang negatif. Kenapa disebut negatif? Karena seperti tadi, kalau menghukum itu akan membuat murid itu mendendam atau sakit hati ya. Ketika tadi Hana kalau nyarikan Tisa di media sosial, mungkin jawabannya kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu, bla 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 bla. Itu jadi membuat Hana tidak percaya diri. Terus bisa jadi nanti memberontak. Dan sekarang juga kan untuk saat ini sedang digalakannya anti bullying ya. Ya, kalau anti bullying itu ketika ada kasus bullying di sekolah, itu seharusnya bukan kita menjudge orang yang membuli, tapi harus bisa menyelamatkan dua-duanya. Ya, orang sebagai korban dan pelaku. Kita juga kan kemarin ada terpecah menjadi 2 kubu ya, yang membela korban dan membela pelaku dengan argumennya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa 5 kasus 5 posisi kontrol ya. Harusnya bisa menjadi teman, pemantau atau manajer. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Coba ibu bapak, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor supaya aman dan selamat. Terus, kenapa kita harus memakai helm ketika mengendarai motor? Lebih aman. Agar tidak jadi tilang. Terus, tertib lalu lintas. Tapi kenapa saya melihat banyak sekali anak-anak sekolah yang tidak memakai helm ketika datang ke sekolah? Kenapa memakai helm? Karena punya helm. Kalau tidak punya helm,
Jangan pakai helm di sekolah. Tidak terprediksi. Ya. Terus kenapa anak-anak sekolah kebanyakan yang ke sekolah tidak memakai helm? Padahal kan setiap membeli motor pasti kasih helm. Perempuan takut kerudungnya rusak. Oh, kerudungnya rusak. Tidak rapi ya. Gengsi, tidak stylish helmnya ya. Tapi terpengen nyalakan helm batul ya. Ya. Nah itu sebagai keyakinan sebuah keyakinan kita di jalan. Ya. Mengapa ada peraturan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Salah itu jangan setiap saat ya. Kalau setiap saat udah bersihin tuh. Tapi setiap melakukan kegiatan, setiap saat tuh bener nggak tuh usaha kali ini? Enggak, setiap saat itu berarti nggak ada airnya. Saya tahu. Seperti cuci muka. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini tidak yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Apa yang dimaksud dengan abstrak dari peraturan? Kalau abstrak itu kalau di ilmu seni itu tidak beraturan. Tapi kalau di bahasa Indonesia apa abstrak itu? Kalau ada skripsi. Kalau di skripsi atau jurnal harus ada abstraknya. Abstrak itu berarti harus merangkum ya. Jadi lebih ringkas dari peraturan, lebih pendek, lebih jelas ya. Nah, lebih singkat, lebih jelas, abstrak. Yang selanjutnya pernyataan universal yang bisa dimengerti oleh seluruh pihak ya. Yang selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja akan mudah diingat, sama seperti slogan ya. Lebih singkat, lebih jelas. Sedikit tapi nyelekit ya. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas, disesuaikan dengan kondisi kelas yang ada. Terus semua warga kelas harus dilibatkan. Itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Dan ini adalah tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, warga kelas bercurah pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, susun keyakinan kelas dari negatif menjadi positif. Tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Sepakati oleh semua warga kelas. Tempel di dinding supaya bisa dibaca dan diingat oleh semua warga kelas. Terus tinjau kembali setiap 1 semester sekali bila mana ada yang berubah atau ditambahkan lagi keyakinan kelas. Nah, ini contoh dalam pembuatan tahapan pembentukan kelas. Dari mulai peraturan kelas itu terus ada kalimat positif disederhanakan menjadi nilai universal. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi sebuah penawaran. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini di sini ada gambaran bahwa segitiga restitusi, di mana yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, syarat pertama itu tidak langsung menyalahkan siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan dulu alasannya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa, memperbaiki kesalahan itu seperti apa, biar bisa kembali ke kelompoknya. Di sini ada contoh kasus Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun emosi, terus terjadilah kontak fisik. Kemeja Anto
ditarik oleh Dino dan terlepas 3 kancingnya. Mereka pun dibawa ke ruang kepala sekolah oleh petugas piket. Ya, di situ Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino yang emosional, sangat marah. Ya, di sana Ibu Suti mendengar Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Di akhir kasus, ibu kepala sekolah itu menawarkan harus bagaimana cara Dino untuk menebus kesalahan kepada Anto. Ya, akhirnya Dino pun berpikir untuk menjahit kemeja Anto, namun Dino tidak memiliki kemampuan menjahit. Dan Ibu Suti pun sebagai kepala sekolah memberikan masukan, ikuti saja pelatihan menjahit di sekolah. Nah, pertanyaan kasusnya posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah? Sebagai manajer kah atau sebagai penghukum atau sebagai sebagai manajer? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda dapat berkesimpulan seperti itu? Memberikan solusi. Nah, Ibu Suti sebagai kepala sekolah memberikan solusi. Nah, ini jawaban kasusnya. Ternyata benar sebagai posisi manajer. Terlihat dari Ibu Suti menstabilkan identitas dulu, terus menanyakan alasan untuk validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ya, terus Ibu Suti pun meminta Dino untuk memperbaiki kesalahan dari Dino sendiri, ya, dengan memperbaiki kemeja Anto. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Slide terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah senantiasa menyempatkan waktu untuk bisa mendengarkan diseminasi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda sukses menjadi guru. Ya, alhamdulillah Pak Adi telah menyampaikan materi dengan begitu luar biasa. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu peserta yang hadir pada kesempatan kali ini? Dipersilakan Ibu Juleha. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang keyakinan kelas. Bagaimana cara kita untuk memotivasi peserta didik agar keyakinan kelas itu terus-menerus dijalankan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagaimana cara meyakinkan kepada siswa untuk mengikuti peraturan atau keyakinan kelas agar berjalan sesuai yang diinginkan. Oke, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana motivasinya kita harus bisa. Yang selanjutnya nih, yang terakhir itu ada tinjau kembali setiap 1 semester sekali di mana ada yang berubah atau ditambahkan. Cara memotivasinya adalah kita mengontrol setiap kali masuk kelas, apakah ada keyakinan kelas yang dilanggar atau tidak, atau ada perubahan tidak dalam keyakinan kelas bila mana ada yang memberatkan kepada setiap murid. Jadi agar setiap murid itu bisa menjaga keyakinan kelas tetap utuh sampai mereka naik kelas atau lulus. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu semuanya, kita semua telah mendengar pemaparan materi dari CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan apa yang kita lalui hari ini pada kegiatan diseminasi budaya positif ini
mampu kita terapkan di sekolah kita dan begitu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan ke-9 ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak kurang apa-apa. Belum